Baik, sekitar 1 jam yang lalu ada pertanyaan dari Mas Surya Fadila. Om jelasin OS Int Researcher itu apa sih? Oke. Jadi kita carinya gampang di Google aja. Oke, ini dia. Ada yang bahasa Indonesia nggak ya? Oh, jadi istilahnya gini, paling enak tuh lihatnya di Wikipedia sih, asli loh. Kita masuk ke Wikipedia aja ya. Ini artikelnya belum bagus sih, tapi kira-kira mudah-mudahan udah kebayang. Open Source Intelligence, disingkat OSINT, adalah teknik intelijen sebenarnya, teknik mata-mata yang berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai situs, berbagai sumber di internet yang terbuka. Jadi dia melakukan intelijen, melakukan mata-mata karena datanya memang dibuka sih. Paling blow on mah ginilah, masuk Google. Masuk Google terus kita cari tentang sasaran yang kita pengen lihat profilnya. Misalnya saya pengen nyari tentang Sri Mulyani. Siapa dia? Nah, ini Ibu Sri Mulyani, bisa dibaca. Ini Sri Mulyani adalah Indonesian economist who has been Minister of Finance sejak 2016, pernah Managing Director dari World Bank Group, dan di-reassign sebagai Finance Minister lagi. Suaminya siapa, anaknya siapa, keluar semua loh, nih, hati-hati loh. Bukunya apa aja, oke. Pernah dapat award apa, pernah sekolah di mana, keluar semua. Nah, ini adalah open source intelligence sih sebenarnya, karena kita bisa ngelihat banyak hal tentang seseorang itu. Tapi itu terjadi karena orang tadi ya posting sih, ada orang lain yang nulis. Nih, kuliah di mana? Bandar Lampung. Oh, lahiran Lampung ya, baru tahu saya. Sorry. Pekerjaan untuk misalnya ekonomis, ini suaminya ya, ekonom juga rupanya. Terus cerita masa Sri Mulyani di Semarang, bisa macam-macam ya. Jadi kita baca dari sini, dari situ. Jadi open source bukan dari source code ya. Jadi source di sini adalah sumber beritanya terbuka, terus kita nyari, terus kita ekstrak, terus kita ambil. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan, oh, Bu Sri Mulyani seperti apa orangnya, karakternya seperti apa, ya, dari situ kira-kira. Jadi sebenarnya sesederhana itu sih OS Intelligence itu. Cuman tuh, ini perhatiin, it is not related to open source software or collective intelligence. Jadi nggak ada hubungannya sama open source software. Kebetulan namanya aja open source intelligence, tapi sih nggak ada hubungan sama open source software. Oke, bisa dilihat nggak prinsip-prinsipnya? Jadi dia ngambil dari tulisan, dari majalah, radio, TV, segala macam, internet, online publication, blog, discussion group, semuanya diambil-ambilin dari data-data di pemerintah, telepon directory, press conference, segala macam, publikasi akademik, segala macam bisa dilihat, komersial data juga bisa dilihat ini. Oke, terus didefinisikan, yang definisikan adalah US Director of National Intelligence. Wow, DOD. Jadi dia ngambil data dari publicly available information. Jadi informasi yang tersedia secara publik. Jadi nggak ada satu situs khusus yang aplikasi khusus banget yang OS Intelligence ini. Jadi mereka betul-betul aplikasinya betul-betul ngambil kemana-mana sih sebenarnya, kira-kira kayak gitu. Ini sejarahnya dari United States Foreign Broadcasting Monitoring Service. Wow, oke. 911 Commission open source. Serius dia rupanya bikin open source intelligence agency.
Wah, keren banget. Open Source Center. Oke. Jadi kesulitan utama dari orang yang melakukan open source intelligence ini adalah jumlah informasi yang sangat besar. Oleh karena itu, teknik yang dipakai biasanya pakai artificial intelligence sih sebenarnya. Pakai AI, pakai data mining, pakai deep learning segala macam. Jadi teknik itu harus dipakai sih. Nah, jadi di balik OS intelligence itu, contoh paling jelas banget sama Ismail Fahmi lah, Drone Emprit. Ini contoh open source intelligence yang buatan Republik Indonesia ya. Jadi dia bisa, Ismail Fahmi bisa ngelihat peta perang yang ada proposisi, pro petahana, siapa lawan siapa, kita bisa ngelihat banget di sini. Jadi pertempurannya seperti apa bisa kita lihat karena diposting di internet sih, di Twitter. Di sini ada kubu 01, kubu 02, perangnya seperti apa kita bisa lihat. Ini adalah contoh real OS intelligence. Ini Ismail Fahmi yang bikin Drone Emprit itu. Oke. Wow, oke. Ini Ismail Fahminya. Oke. Ilmu dibalik ini semua, kalau Anda pengen belajar buat menganalisanya, jadi ada tekniknya, adalah teknik ngambil data. Itu yang pertama. Itu bisa cari di GitHub software-softwarenya. Yang masalah paling besar adalah teknik buat analisa datanya. Anda bisa masuk ke e-learning saya, LMS Ono Center ORID/Moodle. Kemudian saya gedein dulu ya. Kok nggak gede-gede? Jadi suruh gede, kamu gede. Wah, susah banget ngegedein huruf. Oh, soalnya dia harus ngegedein banyak sekaligus. Oke, ini ada Anda kalau bisa masuk ke LMS Ono Center ORID/Moodle, di situ ada kursus yang namanya Data Engineering. Silahkan masuk ke Data Engineering di situ. Ini belum bisa diklik nih, lagi loading. Soalnya ini langsung saya ngebuka banyak banget buat nge-add user sih. Oke, saya klik kursus yang saya ikuti. Anda perlu bisa masuk ke kursus yang ini nih, Data Engineering. Oke, saya gedein lagi dikit. Nah, di Data Engineering ini Anda bisa belajar tentang teknik-teknik untuk data science, data mining, text mining, artificial intelligence, deep learning, machine learning, dan sebagainya. Dan ini merupakan mesin utama di balik OS intelligence tadi. Jadi untuk bisa mengambil informasi dari data yang kita ambil dari sumber yang terbuka, open source itu, Anda perlu belajar ilmu yang namanya data science ini. Oke, dan ini ada di kuliah saya di LMS Ono Center ORID/Moodle, kuliahnya nomor 589. Ini tentang data science, data mining. Kebawahin pelan-pelan ya. Ada ini contoh data mining, ini visual programming untuk mola data, visualisasi, modelingnya seperti apa, cara ngevaluasi modelnya, unsupervised learning, text mining, image analysis, network analysis, ini file processing di R, regression, machine learning di R, text processing, banyak banget. Ini masih pakai R. Nah, ini mulai masuk Python, NLTK, Twitter, visualisasi, TensorFlow, keras, konsep untuk first timer di keras, image analysis pakai keras dan sebagainya. Jadi di sini banyak sekali ilmunya, bisa pakai keras, Python, R, Orange dan sebagainya. Oke, ini semua diperlukan untuk mengolah data dari open source intelligence tadi. Jadi bukan sekedar cari data, tapi kita harus bisa melakukan profiling. Dan profilingnya itu pakai machine learning. Nggak mungkin kalau pakai mata manusia. Terlalu banyak data yang diambil sih sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Surya Fadilah tentang OS Int tadi. Kunci utamanya adalah artificial intelligence.